Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini di sebelah saya ada Ustadz Sarbini dari desa Pabuaran. Mangga. Sepatan. Di mana desa Pabuaran ini ada suatu sumur keramat. Kalau belum pernah mandi di sumur itu, jangan ngaku-ngaku orang Pabuaran katanya. Beliau juga mengetahui sejarah-sejarah zaman dulu dari Presiden Soekarno, Soeharto. Kalau Presiden Soeharto itu lahir tahun berapa itu? Kalau tidak salah Bung Karno, Soeharto dulu. Soeharto dulu, Pak Harto dulu. Yang keras. Bung Bung Karno Karno dulu, dulu, iya, presiden Bung Karno. yang nomor satu bakso negara ini. Iya benar, Bung Karno Iya, dulu. iya. Dilahirkan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tanggal 06 Juni 1901 Masehi. Masya Allah. Tepatnya lahirnya. Iya, tahu aja. Wafatnya. Wafatnya sungguh tepat sekali pada tanggal 21 Juni juga. 1970 Masehi. Iya. Masya Allah. Jadi sisa umurnya Bung Karno itu kurang lebih 70 tahun. Dia meninggalkan negara Indonesia ini, aku titipkan Indonesia sebagai bangsa yang damai. Iya. Sekarang damai nggak buktinya? Damai. Damai. Indonesia damaiku. Digantikan lagi sama Pak Harto itu tahun berapa? Presiden yang kedua Pak Soeharto itu istrinya Ibu Tin. Ibu Tin. Sebenarnya Santina. Oh, bukan Kartini, bukan. Ya, itu nama panggilannya Santina. Tin. Tanggal lahir Solo, Jawa Tengah bertepatan tanggal 21 Juni juga. Wih. 1921 Masehi. 1921 Masehi. Dan wafat di Rumah Sakit Pertamina pada hari Minggu juga. Jam 1:15. Ya. Tahun. Meninggalnya di Rumah Sakit Cipto. Iya, tahun Hari berapa itu? Minggu. Lahirnya ya tadi. Lakiku. Lahirnya tanggal 21 Juni Iya. 1921 Masehi lahir tuh. Lahirnya. Wafat hari Minggu bertepatan tanggal, kalau tidak salah, Pak Harto. Pak Harto, iya. Tanggal lahir Solo, wafat tanggal 27 Januari kalau wafat. 2011. 2008. 2008. Ya, 2008. Kalau Gus Dur 2009. Ya terus Soeharto dulu. Jadi ingat, hari Minggu wafatnya Bapak Sosok Negara, Presiden yang kedua Pak Harto. Kita sebagai warga negara harus mengetahui peristiwa dari zaman Presiden Bung Karno. Iya. Itu ya dulu dijajah oleh Belanda, bala tentaranya yang namanya Serdadu. Serdadu. Kalau sekarang TNI ada Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Daratan. Iya. Nah, gitu. Ada 3 angkatan tuh. Terus apa kan ada film Jaka Suara tuh ya. Itu Emang sebagai kan apa? ini lagi menerangkan masalah Bapak Sosok Negara. Iya. Dari Presiden yang pertama, Mama kedua, kedua. dan Ketiga. Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie. Ya, Profesor B.J. Habibie. Lahir Tanggal lahir 19 Januari 1946. Cocok satu dengan Bapak Raja Dangdut yang lahir di Tasikmalaya. Pak Haji Omar. Pak Haji Roma Irama. Ya. Nama ibunya Ibu Seter, Bapak Haji Roma sebagai Raja Dangdut itu kalau tidak salah Ibu Haja Juwairiyah. Ya, waktu mengandung dia selalu rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan malam sholat tahajud. Iya. Mengharapkan anaknya pintar ngaji dan pintar nyanyi katanya. Karena nyanyi itu merupakan syair. Iya. Apa kata Pak Haji? Memberikan suatu lagu, apabila Anda mau awet muda, coba lakukan saya punya bicara. Bagi yang sudah tua, coba berjiwa muda. Jangan banyak melamun, cepat tua. Iya. mulai selanjutnya. Nah, selanjutnya itu Pak Presiden Habibie Yang ketiga, ya. Kira-kira itu lahirnya tahun berapa itu? menurut di buku sejarah Islamiyah, Yang keras. B.J. Habibie seorang profesor. Iya. Dia
lahir di Parepare. Hmm. Ya, di Parepare bertepatan lahir tanggal 07 September Iya. 1946 Masehi. Setelah merdeka 1 tahun dia dilahirkan. Kalau Pak Raja Dangdut ya lahirnya gitulah 1945, 46. Merdeka 1 tahun. Jadi sekarang sudah tahun 2023 Masehi, berarti usianya sudah 77 tahun umur Indonesia merdeka dijajah Belanda. Iya. Oleh karena itu perlu diketahui kita sebagai anak bangsa Indonesia harus mengasuh sosok-sosok negara. Iya. Itu presiden yang ketiga namanya B.J. Ya, presiden yang keempat yang sudah wafat itu yang yang bernama Abdurrahman Wahid. Iya, setelah Dipanggil, B.J. Habibie. ya dipanggil sehari-harinya Gus Dur. Gus itu menurut bahasa artinya seorang Anak kiai. anak yang masih anak kecil, Gus. Gelar, Ding gelar. kalau bahasa Bantennya seding gitu. Iya. Gus. Gelar anak kiai. Anak kiai Gus Dur. Dia mempunyai kakek bernama Kiai Haji Hashim Muhammad Hashim Asy'ari. Oh, iya. Kakeknya bernama seorang apa ya itu disebut orang terkenal, lahir sebenarnya di Demak. Di Demak. Setelah dewasa mendirikan pesantren di Jombang. Wafatnya Gus Dur. Ya nanti ya itu ayahnya, kakeknya, bahwa kakeknya Kiai Abdurrahman Wahid yang disebut Gus Dur, presiden yang keempat, Iya. itu namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, lahir di Kampung Wit, desa Diwek, kecamatan Diwat, Jombang. Diwat. Diwek. Diwat. Diwat. Bapaknya Gus Dur itu presiden yang kelima itu ada namanya Kiai Wahid. Jadi Kiai Hashim Asy'ari punya anak Kiai Wahid, Kiai Wahid punya anak yang namanya Gus Dur Abdurrahman Wahid. Beliau lahir bertepatan tanggal 11 Desember Iya. 1940. 40. Merdeka kurang 5 tahun lagi dia lahir. Jadi Gus Dur dalam hati. Gus Dur lahirnya tanggal 31 Desember, bukan tanggal 7 Desember 1940 Masehi. Wafat pada hari Kamis sore pukul jam 6 lewat 15 menit. Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit Pertamina. Pertamina juga. Bukan di Mocipto. Dimakamkan di daerah mana? Dimakamkan di Kampung Cukir, Desa Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Kecamatan Timur. Jawa Timur. Sekarang sudah dikubur satu tempat di makamnya berdekatan dengan kakeknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Kiai Wahid. Setelahnya digantikan setelah itu Ibu Mega. Ibu Megawati melanjutkan. Dulu Megawati melanjut Pak Gus Dur. Karena pada waktu itu Pak Gus Dur banyak warga Indonesia banyak mengatakan memang nggak ada presiden orang yang laki-laki. sehat. Kau sudah usia lanjut dicalonkan sebagai bapak negara. Ya pada waktu karena mengingat nasab keturunannya silsilahnya dari seorang ulama besar di Jawa. Iya. Oleh karena itu harus kita mengetahui sekarang kuburannya Gus Dur itu banyak penjara mendoakan. Iya. Apalagi hari Jumat sore, Kamis sore itu banyak. Apa cerita saya yang dijelaskan saya dulu pada tahun 2016 Iya. mengantarkan ke proses pernikahan di Jombang, penjara 3 hari 3 malam. Di Sulaiman itu putra Ibu Haja Sahadah, suaminya itu Bapak Rantani, Iya. orang Beli yang punya istri yang pertama di Bolang. Iya. Ya, selanjutnya. Karena jumlahnya Bapak Sonegara nih yang namanya presiden dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 belum pada meninggal. Di antara Ibu Megawati belum, Pak SBY belum, apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu lahir yang sekarang ini hampir-hampir ya periode terakhir ya, tahun 2024 ini yang akan mencalonkan seorang calon presiden di antara putra Bapak SBY. Iya. Siapa tuh namanya? Pak Agus. Pak Agus dan Harimurti. juga Anies Baswedan. Ya, katanya mau mencalonkan presiden. Nah, setelah Ibu Mega siapa itu?
Selanjutnya yaitu PSBY. PSBY nyalonkan presiden 2 kali. Dan juga Pak Jokowi ini udah 2 kali. Sekarang Pak Haji Roma Irama, si Raja Dangdut. Tanggal lahirnya Tanggal lahirnya Tasikmalaya. Dekat Bandung ya, Tasikmalaya itu. Riwayatnya Roma itu memang pada waktu saya kecil, sering sekolah di SD itu banyak dijilid buku itu Pak Haji Roma waktu kemudian memang kurus kayak seperti Bapak Haji Jaka ini. Kurus kering ya. Kurus, badan dia rajin puasa. Apalagi orang tuanya, namanya ibunya Pak Haji Roma itu sebagai Raja Dangdut. Ibu Lasmini. Ibu Haja Khwairiyah. Suaminya Ibu Khwairiyah seorang tentara. Dia rajin waktu mengandung Pak Haji Roma di dalam perut ibunya. Bermimpi? Bukan, rajin kalau malam bangun melakukan sholat tahajud dan juga apalagi sholat sehari 5 kali harus dikerjakan karena benar-benar Islam, agamanya murni Islam, kewajiban. Islamnya separuh gitu. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu masuk agama Islam, semuanya jangan separuh-separuh. kafah. Ya. Apalagi Pak Haji Jaka ini kalau mensetubisi jangan separuh-separuh. Ya, dilarang oleh istrinya. Jadi jomblo sekarang. Iya, jadi kalau masuk Islam semuanya seluruh Islam. Tangannya Islam, kakinya Islam, dan dia tubuhnya Islam, wajahnya Islam, mulutnya Islam. Tanggal lahir Pak Haji Roma tanggal 11 Desember tahun 1946 Masehi. Dan menikahnya tahun berapa itu? Banyak istrinya. Ada berapa tuh? Waktu istri pertama Ibu Ani ya. Ibu Ani. Rika dan pacarannya banyak. Rita Sugiarto juga. Karena pada waktu itu Roma mengarang lagu Ani Ani. Masya Allah. Sungguh aku cinta padamu. Merdu lagunya banyak kita. Kalau dikatakan ya kalau ulama namanya Kiai Musonib bisa mengarang lagu dan bisa menciptakan lagu. Bukannya itu malah seni ya. Kata Roma dunia ini kalau tidak ada seni sepi. Kalau nggak ada musik. Kalau nggak ada musik sepi, kurang ramai. Jadi jangan mengganggu kehobian saya ini seni dangdut. Waktu zaman Pak Haji Roma nyanyi itu 175 juta. Itu pada waktu itu warga Indonesia ini ya bukan seperti ini mengurangi penduduk atau warga ya. Semakin banyak. Sekarang sudah 235 juta penduduk Indonesia. Toreng. Sekarang berapa penduduk Indonesia? 270 juta lebih. Jumlahnya pulau ini 17 pulau. Negara Indonesia mempunyai pulau-pulau itu 17 pulau, belum Pulau Gadung. Iya. Ditambah Pulau Gadung, tambah Pulau Sepak ada. Pulau Sepak, Pulau Seribu. Pulau Cangkir. Pulau Cangkir. Pulau Waliwit. Pulau warga Indonesia memang betul-betul diakui oleh orang-orang Arab. Jamaah hajinya lebih banyak warga Indonesia daripada warga lainnya. Itulah dalam sejarah hidupnya sosok negara ini Bapak Presiden dan juga orang-orang yang menjadi kepala negara dunia ini dengan ada musik Pak Haji Roma. Iya. Ya. Yang terakhir Pak Ustadz, sejarahnya Syekh Imam Nawawi berikut termasuk lahir dan wafatnya. Menurut keterangan di Maulid Nawawi sebenarnya Syekh Nawawi itu cucunya Ki Arabi. Iya. Ki Arabi punya ayah namanya punya anak namanya Kiai Umar. Ki Umar ini waktu pernikahan dengan Nyi Siti Jubedah. Iya. Orang Indo, orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Jamil Jawa, bukan Saudi. Jadi, jangan makanya Zubaidah. Jadi Nyi Zubaidah itu sebenarnya ibu kandung Syekh Nawawi Tenara, Muhammad Nawawi. Dulu waktu ngandung, waktu umur 1 bulan di dalam perutnya Nyi Siti Jubedah, Syekh Nawawi ini ibunya rajin ibadah juga, sholat tahajud. Padahal waktu dulu di daerah Tenara pesisir kedalaman Jawa itu belum ada ulama-ulama, masih jahiliyah itu, masih yang mempercayai pohon-pohon, gitu. Tempat angker-angker gitu lah. Setelah lahirnya Syekh Nawawi, dia jadi rajin. Nah setelah Syekh Nawawi meningkat dewasa, mengikuti pamannya yaitu Syekh Abdul Karim Tenara, ahli Torekat Sabandiyah.
Dia gurunya pamannya Kinawa itu namanya Abdul Karim itu, Syekh Abdul Karim. Menyanternya Al-Bantani menyanternya di Mesir. Punya guru namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Wafatnya Syekh Nawawi Tenara itu pada tahun 1813 Masehi. Wafatnya bertepatan tanggal 5 Syawal. Iya. Di mana itu? Di Makla. Wafatnya di Makkah. Di Mekkatul Mukarramah Al-Madinatul. Dia lahir di Kampung Kemuludan, Desa Tenara, Kecamatan Tanah, Kecamatan Nuluma Tirtayasa, sekarang dipindah ke Kecamatan Tunaro. Tanara. Ini pengambilan bahasa Tunaro ini sebenarnya dulu orang Tenara memang sampai sekarang namanya Kampung Tanara. Pengambil menurut ulama-ulama kita, pengambil dari bahasa Arabnya bukan Tanara, Tunaro. Artinya kampung yang bisa menerangi dalam segala bidang di pendidikan Islam. Jadi wafatnya di Mekah. Iya Bapak. Iya di Mekah di Makla. Gitu. Itulah kurang lebihnya tentang sejarah Nawawi, riwayat hidupnya. Karena kalau kita baca riwayat itu ada 3 pasal masalah tentang kelahirannya, tentang karomahnya, pendidiknya dan tentang perkelanannya, tentang menciptakan dan mengarang kita. Itulah kurang lebihnya. Kami tutup. Kami sebenarnya ya lahir di Kampung Pabuaran, Desa Kecamatan Makaru. Bertepatan saya lahir hari Kamis siang jam 12 siang, tanggal 5 April 1946 Masehi. Kurang lebihnya kami akhir dengan penuh doa, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hadallahu wa iyana wa iyyakum ajma'in. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.